Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teh Puput Channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin review pemakaian Magicom Yongma Digital SMC 7047 yang aku beli hampir setahun lebih ya. Dan ini aku mau review pemakaiannya dari mulai bodinya, terus inner potnya, terus nanti hasil nasinya seperti apa. Nanti aku mau bikin videonya ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kakak-kakak yang sudah berkomentar di video Yongma Digital aku yang cara pemakaian. Insya Allah nanti aku akan bikin video pendeknya ya, insya Allah satu persatu. Soalnya ada yang request katanya suruh dibikinin video jelasnya ya, satu persatu pertanyaan. Oke, mulai dari bodinya. Bodinya ini masih warnanya masih merah merona ya, merah seksi, terus masih glowing. Itu tergantung perawatannya sendiri ya. Kalau pemakaiannya apik ya mulus ya, tapi kalau ditaruh di mana aja, terus pemakaiannya juga jarang dilap, jarang dibersihkan, mungkin lecet-lecet kali ya. Ini bodinya masih mulus setelah 1 tahun lebih. Terus warnanya juga masih aduhai ya, masih seksi merahnya. Aku suka banget warna merah. Oke, kita lihat ada lecet-lecet sedikit. Ini lecet ya, tuh kan. Lecet tapi nggak apa-apa lah. Kalau segini sih setelah 1 tahun masih awet ya warnanya. Terus ini juga, ini pembuangannya masih berfungsi dengan baik. Ini aku bersihkan seminggu sekali ya, karena ada uap air di dalam, jadi seminggu sekali dibuka. Tapi kalau kakak rajin boleh 2 hari sekali lah dibuka, dibuang airnya ya, air uapnya biar nggak bau. Oke, tuh tutupnya masih berfungsi dengan baik. Masih enak dipijit juga, jadi nggak macet ya. Oke, kita ke inner potnya. Inner potnya ini di dalamnya itu udah ada kayak gugus ya, bukan gugus sih, kayak lecet-lecet gitu di dalamnya. Dan ini atasnya ini aku bersihkan setiap nasi matang, itu selalu aku bersihkan karena nggak ada pembuangan airnya. Jadi kalau nasi matang pas dibuka air ngucur itu harus sedia lap ya. Dan inner potnya ini masih bagus sih ya, nggak terlalu rusak-rusak amat. Tuh bawahnya udah mulai kayak pudar-pudar gitu ya, warna goldnya. Apa-apa lah ya bawahnya. Ini juga rusak karena aku suka cuci beras pakai inner pot ini. Sebaiknya kalau kakak mau inner potnya awet, jangan nyuci beras di inner potnya. Tapi karena aku kebiasaan ya nyuci beras pakai inner potnya, jadi ini inner potnya tuh ada yang kayak ngelupas gitu. Tuh bercak-bercak putih ini udah kayak ngelupas karena itu kalau nyuci beras tuh ya, gesekan beras sama inner potnya itu kan lumayan kasar, jadi terkelupas lah lapisan pelindungnya. Tapi masih oke lah kalau segini ya. Terus kalau kakak mau inner potnya, kalau misalnya nih ya inner pot kakak di rumah udah rusak, kakak bisa beli inner pot yang seukuran sama inilah, di toko-toko juga ada ya inner pot yang ukuran segitu. Oke, dalamnya ya masih, kalau tampilan sih masih bagus ya. Tapi nanti kita lihat kalau dipakai masak nasi, karena aku sedikit agak agak kecewa ya. Bukan kecewa sih sebenarnya, nggak puas aja. Soalnya kalau dulu pas pertama beli tuh dipakai masak nasi masih oke-oke aja. Terus kalau sekarang tuh kalau masak nasi tuh kayak nasinya tuh nggak kuat lama. Terus
kalau terus dicolokin itu nasinya jadi kering, jadi lengket. Sebenarnya ini inner potnya kan anti lengket ya, tapi karena mungkin sudah lama ya pemakaiannya, jadi inner potnya ini kalau dipakai masak nasi agak lama sedikit tuh jadi agak lengket nasinya tuh jadi kayak ngerak-ngerak gitu loh. Oke, kita akan lanjut coba masak nasi ya. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu. Nanti aku akan kasih lihat hasil nasinya itu seperti apa. Oke. Oke, kita colokin dulu ininya ya. Ini tuh tombolnya masih berfungsi dengan baik ya, masih nggak ada yang macet tombolnya. Menu-menunya juga masih pada jalan-jalan, cuman aku jarang ya pakai menu-menu, kebanyakan sih pakai masak nasi, kayak yang simpel-simpel, masak nasi goreng gitu. Oke, kita mulai masak nasinya ya. Seperti biasa kita picit start di cook aja ya. Nah, ini udah nasinya udah matang. Ini udah aku diamkan dulu sekitar 22 menit. Karena kalau nasinya ini dalam mode hangat ya, dalam mode warm hangat. Karena kalau begitu matang dibuka nasinya itu masih kayak lembek-lembek ya. Jadi aku diamkan dulu selama 22 menit. Nah, ini dia hasil nasinya. Nasinya masih bagus ya, masak nasinya dia masih bagus. Nasinya itu ngembang biasa tuh. Ini kalau awal-awal matang dia masih lengketnya tuh nggak terlalu ya. Tapi kalau nanti kalau udah dibiarin agak lama tuh kayak lengket banget. Nasinya tuh jadi ngerak-ngerak gitu. Tuh. Ini nasinya masih biasa lah, masih pulen ya, karena aku suka nasi yang agak lembek, jadi aku ini kasih sedikit apa ya, kasih air agak banyak kan, karena aku suka nasinya yang agak lembek ya. Dan kita lihat nanti setelah nasinya ini agak dalam mode hangat agak lama ya. Nah, ini aku sudah diamkan setelah 3 jam 42 menit dalam mode hangat. Dan biasanya kalau agak lamaan kayak gini tuh nasinya jadi tuh. Nasinya itu kalau diambil tuh jadi agak apa ya? Susah, jadi ngerak-ngerak gitu loh di pinggir. Dan yang aku enggak nyaman nih kalau nasinya kayak gini tuh dibiarin agak lama. Misalnya nih ya, ini aku diamkan selama 3 jam lebih ya, tapi nanti kalau nasinya aku diamkan hampir 10 atau 8 jam, ini nasinya tuh jadi beyek gitu loh, jadi kayak nasi basi. Nah, itulah kekurangannya. Tapi nggak tahu juga sih ya, tergantung jenis berasnya mungkin, atau tergantung aku ngasih airnya sedikit atau banyaknya mungkin. Tapi ini yang aku alami ya setelah pemakaian 1 tahun itu nasinya itu jadi nggak kuat lama. Jadi kalau masak nasi tuh harus kayak sekaligus habis, atau nggak boleh disimpan. Misalnya kita masak nasi pagi dibiarin sampai sore dalam mode hangat itu nasinya jadi agak-agak bau ya. Jadi kalau kalau aku sih ya, kalau masak nasi, kalau nasinya udah matang aku cabut aja, terus aku nasinya itu diaduk-aduk dan dibiarin aja, nggak didiemin dalam mode hangat, karena aku mau nasinya itu nggak bau ya. Jadi nggak apa-apa lah makan nasi dingin asal nggak beyek aja gitu. Nah, itu dia pengalaman aku pakai Magicom Yongma Digita. Bodinya masih oke, tapi yang aku nggak nyaman ini di sini kayak
kualitas masak nasinya itu jadi berkurang ya. Oke kakak, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.